而来，便是对这妖剑传承，那就……哎呀，这……难再进一步，不知这能否？好恐怖的剑意！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Material Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-397 sampai 398. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode minggu kemarin. Setelah para murid berbakat menunjukkan jalan pedang yang mereka miliki, kini adalah giliran dari Qian Su. Kekuatan yang dirinya miliki berhasil membuat para murid terkejut. Pasalnya, para murid unggulan saja tidak ada yang bisa memanggil jalan pedang perak secepat dan sebanyak Qian Su. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qian Su yang memiliki tekad yang luar biasa terus mengerahkan kemampuannya hingga dia pun berhasil mencapai 100 jalan pedang. Setelah Qian Su, kini adalah giliran dari Qin Chen. Berbeda dari kebanyakan orang, jalan pedang yang Qin Chen panggil hanya muncul satu persatu dan tidaklah cepat. Semua orang pun kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Mereka bahkan mengira Qin Chen ini sedang menipu mereka. Namun Qin Chen tidak niatan untuk mempermainkan mereka karena saat ini dirinya sedang memahami apa sebenarnya jalan pedang di Menara Iblis ini. Entah kenapa dirinya juga memiliki perasaan yang tidak begitu asing. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen sadar betul kalau dirinya hanya perlu memanggil jalan pedang tahir saja. Maka karena itulah dia kembali menggunakan kekuatannya. Melihat semua itu tentu saja membuat orang-orang di sana terkejut, pasalnya Qin Chen masih terus memancing jalan pedang tahir. Qin Chen yang tidak menyerah berencana akan menggunakan bibit parasit. Seketika saja bibit parasit merespon keinginan dari Qin Chen dan langsung menyalurkan kekuatannya. Ketika Qin Chen telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar, suasana mulai berubah. Jalan pedang emas seakan-akan menyala begitu terang. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya begitu terpukau. Mereka pun bertanya-tanya apakah Qin Chen ini bisa mengaktifkan jalan pedang tertinggi. Qin Chen sadar betul kalau meskipun dia telah menggunakan kekuatan luar, namun ini tidak bisa membuka jalan pedang tahir. Efeknya memang muncul, tapi itu tidaklah bertahan lama. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Jika Qin Chen tidak mampu mengaktifkan jalan pedang tertinggi, lantas bagaimana bisa dirinya itu masuk ke wilayah Wu dan merebut kembali semua yang pernah dirinya miliki? Setelah hampir mencapai 400 episode, kita pun akhirnya diceritakan tentang kehidupan Qin Chen di masa lalu, yang mana ternyata dia itu merupakan seorang yatim piatu. Namun meskipun menderita begitu banyak kesulitan dan tak ada yang peduli, Qin Chen tetap tidak menyerah dan terus belajar membuat obat dan senjata. Hingga pada akhirnya dirinya pun berhasil mencapai puncak berkat usaha kerasnya. Qin Chen pun telah menjadi orang berbakat terbaik di benua Tianwu dan seluruh wilayah Wu selama 10.000 tahun. Sedangkan di kehidupan ini dirinya hanya mulai dari awal saja. Jadi bagaimana tidak mungkin dirinya itu tidak bisa mengaktifkan jalan pedang tertinggi. Qin Chen yang tidak ingin menyerah kembali mengerahkan semua kekuatan yang dirinya miliki untuk mengaktifkan jalan pedang tertinggi. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Qin Chen berhasil membuka jalan pedang tahir. Yang mana ini benar-benar sangatlah epik dan tidak bisa dibandingkan dengan jalan pedang yang pernah dipanggil oleh para murid unggulan. Qin Chen juga cukup lega karena bisa melihat jalan pedang tertinggi. Dirinya pun pergi meninggalkan para murid yang hanya bisa terdiam saja melihat kehebatan darinya. Sino berpindah keluar yang terlihat terjadi anomali kepada Menara Pedang Iblis. Kemungkinan besar ini terjadi karena jalan pedang tahir yang Qin Chen panggil. Bahkan bisa terlihat pedang menaranya sendiri sampai bergerak-gerak. Di sini Ketua Yun sampai tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi.
Karena menara ini tiba-tiba saja muncul keanehan. Wajar dia bingung karena warisan ini telah ada selama ribuan tahun, tapi tidak pernah sekalipun muncul kejadian seperti ini. Anomali pada warisan pedang iblis telah menarik perhatian seorang nona muda bernama Nona Mudaji. Melihat penampilan dari Nona Mudaji seketika saja membuat Yan Xinju begitu terkejut. Karena ternyata Nona Mudaji ini adalah master besar. Ji meminta untuk tidak terlalu sopan kepadanya, pasalnya ketua Yan adalah pemilik dari warisan pedang iblis. Yan tidak berani menganggap dirinya sebagai pemilik dan hanya memberitahu kalau dirinya adalah ketua sekte pedang iblis wilayah Beitian. Tujuan Nona Mudaji kemari ternyata karena penasaran dengan warisan pedang iblis. Maka karena itulah dirinya meminta izin untuk masuk dan melihat-lihat ke dalam tempat itu. Tentu saja Yan mengizinkannya. Sepertinya posisi Nona Mudaji ini berada di atas ketua Yan. Karena itulah dia ini sangat menghormatinya. Setelah mendapatkan izin masuk, Nona Mudaji pun segera masuk ke dalam menara pedang iblis. Baru saja masuk ke dalam, dia yang merupakan satu-satunya wanita mulai digoda oleh pria yang sebelumnya sempat menginginkan Qianzu namun tidak bisa. Dan beraninya dia memanggil Nona Mudaji sebagai adik kecil, yang mana pada akhirnya dia pun mendapatkan bayaran atas perkataannya. Kedatangan Nona Mudaji benar-benar membuat semua orang terkejut, karena gadis kecil itu terlalu sombong kepada mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria pun maju untuk membuka jalan pedangnya. Kata orang-orang, pria ini cukup berbakat, tapi dia hanya mampu membuka 86 jalan pedang saja. Leiyun, Zhong, Sumu yang merupakan orang berbakat masih belum mampu menggerakkan pedang perak. Nona Mudaji yang melihat semua itu merasa sangat tertarik dalam menghidupkan ilmu pedang. Dia tahu semakin diaktifkan maka jalan pedangnya akan semakin besar juga. Nona Ji pun berencana untuk mencobanya. Hanya saja diingat dengan perkataan bibinya kalau pemahaman ilmu pedang ini sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Dia pun penasaran apakah jalan pedangnya ini mampu memberikannya kejutan. Saat juga Nona Mudaji pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan pedang perak dan mudah dirinya aktifkan. 难再进一步，不知这能否。 Dia yang sudah membentuk segala jalan pedang kini tinggal yang terakhir, yang mana dia tahu ini mewakili tekad pedang tingkat kaisar. Nona Mudaji yang berencana untuk mengaktifkannya segera meningkatkan kekuatannya. Akibat kekuatan yang dirinya keluarkan telah membuat pedang para murid di sana keluar secara paksa. Mereka pun penasaran sebenarnya darah apakah ini, karena pedang yang berada di dalam tubuh mereka ditarik paksa. Salah satu dari mereka mulai menduga-duga kalau ini adalah darah dari pedang langit. Tentu mereka semua sangat terkejut pasalnya darah pedang langit rumornya hanya ada dalam legenda saja. Apalagi hanya pemilik garis keturunan pedang langit saja yang mampu mengaktifkan makna pedang sejak lahir. Mereka pun semakin penasaran dengan identitas benarnya dari gadis kecil itu. Sesaat kemudian pedang besar pun muncul tepat berada di hadapan Nona Mudaji. Nona Mudaji terus meningkatkan kekuatannya, yang mana pada akhirnya hal itu pun mengaktifkan jalan pedang tahir. Dia adalah orang kedua setelah Qinchen yang mampu mengaktifkan pedang tahir. Semua orang sekali lagi bisa melihat pedang tahir dan benar-benar terkejut karena dalam satu hari bisa melihat kejadian yang sama luar biasanya. Nona Mudaji merasa sangat senang karena berhasil memanggil jalan pedang tahir. Dirinya pun yakin ini adalah pedang tertinggi yang legendaris. Dia juga merasa kedatangannya kemari tidaklah sia-sia. Di saat Nona Mudaji ingin pergi, ada salah seorang pria yang sepertinya tidak begitu suka dengan perbedaan kekuatan yang dia miliki dengan Nona Mudaji, yang seakan-akan dirinya merasa ini sangatlah tidak adil. Dia sungguh tidak bisa menerima hal ini karena di saat orang lain berjuang keras, ada orang lain yang bisa mendapatkan segalanya dengan cara yang mudah. Dia yang merasa tidak adil pun ingin melampiaskan semuanya pada Nona Mudaji. Tapi serangannya itu disadari dan dengan mudahnya Nona Mudaji melancarkan serangan balik kepadanya. Ji sudah mendengar nasihat dari bibinya untuk selalu berhati-hati, karena orang luar itu sangat jahat.
Dia tidak tahu kenapa pria itu ingin menyerang dirinya, padahal mereka tidak saling kenal. Dan untung saja responnya sangat cepat dalam memberikan serangan balik kepada orang itu. Shino berpindah kepada Qingchen yang masih terus menelusuri jalan pedang terakhir. Dirinya penasaran apa yang berada di dalam jalan pedang ini. Karena tidak mungkin jalan pedang terus membiarkan dirinya jalan santuy saja. Pada akhirnya, sesuatu pun terjadi di jalan pedang Qingchen, yang mana seorang pria pun muncul dan mengeluarkan makna pedang yang sangat menakutkan, sampai-sampai Qingchen bisa merasakan hal itu. Tanpa banyak bicara, pria misterius itu langsung saja melancarkan serangan kepada Qingchen. Tentu saja Qingchen kebingungan karena dia tidak tahu siapa pria ini, dan mengapa juga dia melancarkan serangan kepada dirinya. Namun pria ini tidak menjawab dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Di sini Qingchen tahu kalau serangan itu adalah makna pedang tak berujung. Qingchen yang tahu pola serangan dari teknik itu dan mudah menghindarinya. Hanya saja dirinya sempat salah membuat pergerakan, yang mana hal itu hampir saja membuat nyawa Qingchen melayang. Sebenarnya Qingchen juga berhasil mendaratkan serangan kepada pria itu. Namun terlihat dia ini baik-baik saja, yang seakan-akan serangan Qingchen barusan tidak ada rasanya. Padahal tadi itu adalah ekaritis yang tidak bisa padam. Qingchen pun langsung saja melancarkan serangan badai spiritualnya. Tapi sekali lagi pria itu sudah mudah menahannya. Hanya saja Qingchen sepertinya sudah tahu apa yang telah terjadi. Setelah melakukan pertarungan sengit dengan pria itu, Qingchen pun mulai sadar kalau sebenarnya pria ini bukanlah orang asli, melainkan lawan dari simulasi jalan pedang tertinggi. Orang ini memiliki tubuh dan kultivasi yang benar-benar mirip dengan Qingchen. Dia pun yakin kalau ini adalah ujian yang diberikan oleh jalan pedang tertinggi kepadanya. Alih-alih takut, Qingchen justru sangatlah bersemangat sebab tubuh simulasi ini sama persis dengan dirinya. Maka karena itulah dirinya akan bertarung mati-matian. Saat juga pria ini pun mulai melancarkan serangan kepada Qingchen, yang mana ini merupakan teknik pedang bintang terbang. Qingchen pun kembali dibuat terkejut dengan teknik pedang yang orang itu kuasai. Hanya saja ini semua masih belum cukup untuk bisa menghentikan dirinya. Qingchen memuji kekuatan, pertahanan, kecepatan, dan energi sejati yang dia miliki. Sebab semua itu sangatlah mirip dengan Qingchen. Tapi dalam pemahaman konsep ilmu pedang, Qingchen bisa dikatakan lebih baik dari sosok ini. Maka karena itulah dirinya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik agar bisa menyelesaikan ujian yang dia berikan. Pada saat juga Qingchen kembali melakukan pertarungan dengan sosok misterius itu. Dirinya benar-benar sangatlah senang dalam pertarungan itu. Karena sejak tadi Qingchen benar-benar dipuaskan oleh sosok yang sangat mirip dengan dirinya. Dalam pertarungan itu Qingchen sebenarnya sempat terluka. Namun ini tidak bisa menghentikan dirinya. Merasa pertarungan ini sudah terlalu lama, Qingchen pun akan menyelesaikan ujian ini dan teknik pedang imperialnya. Hanya dalam satu kali serangan saja, Qingchen itu berhasil mengalahkan pria misterius. Dia benar-benar puas karena baru kali inilah Qingchen mengalahkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian muncullah sebuah cahaya dari sosok misterius tadi, yang mana partikel-partikel kecilnya mulai memasuki tubuh Qingchen, yang mana itu mampu meningkatkan kekuatannya. Qingchen merasa kalau niat pedang yang dirinya dapatkan sudah sangat cukup untuk menghilangkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini. Dia merasa hal itu benar-benar sangatlah menakjubkan. Setelah semua itu, Qingchen pun melanjutkan perjalanannya. Namun baru saja sebentar, dirinya pun kembali bertemu dengan sosok misterius. Dirinya sudah tahu kalau ini adalah ujian selanjutnya. Maka karena itulah Qingchen langsung saja melancarkan serangan kepada pria itu. Untuk pertarungan kali ini, Qingchen sempat dibuat terkejut oleh sosok misterius itu. Karena kemampuan berpedangnya mampu mengungguli Qingchen. Dirinya belajar cukup banyak dari sosok misterius kali ini. Qingchen pun kembali beradu pedang dengan pria itu. Selain itu dirinya juga memberikan pujian kepadanya sebab dia baru tahu kalau teknik pedang bintang terbang dapat diubah menjadi seperti ini. Dirinya belajar cukup banyak dari sosok misterius kali ini.
Qin Chen pun kembali beradu pedang dengan pria ini. Selain itu dirinya juga memberikan pujian kepadanya sebab dia baru tahu kalau teknik pedang bintang terbang dapat diubah menjadi seperti ini. Qin Chen pun akan menyerap semua ilmu yang diberikan oleh pria itu. Lagi asik-asiknya beradu pedang, Qin Chen pun baru menyadari kalau niat pedangnya sudah mencapai tingkat tertinggi. Tapi entah kenapa kekuatan dari orang misterius itu jauh berada di atasnya. Qin Chen pun yakin kalau ujian kali ini menyimpan suatu misteri. Nah, ketika juga Qin Chen kembali dibuat terkejut ketika sosok misterius itu menggunakan teknik penghancur tanpa akhir. Serangan yang pria itu lancarkan benar-benar tajam yang seakan-akan tanpa celah. Namun karena dia berhadapan dengan seorang jenius, jadi Qin Chen pun mulai memahami kalau pria ini sebenarnya telah menggabungkan dua jenis niat pedang yang berbeda. Karena itu jugalah Qin Chen sempat dibuat kebingungan olehnya. Saat juga Qin Chen pun melakukan penyatuan niat pedang untuk menghadapi pria ini. Serangan dari pria ini sebenarnya mampu menahan serangan dari Qin Chen. Tapi pada akhirnya Qin Chen lebih unggul dan membuat si pria misterius kalah. Qin Chen pun menjadi sangat senang karena dirinya berhasil menang lagi. Selain itu, kultivasi, niat pedang, kekuatan, pertahanan, dan bahkan tubuh suci abadi yang dirinya miliki telah meningkat sedikit demi sedikit. Di sini Qin Chen pun melihat sebuah kristal yang ditinggalkan oleh pria misterius berjubah merah. Dirinya pun mendekati kristal itu. Hanya saja ketika ingin menyentuhnya, sesuatu pun terjadi. Yang mana ini sempat membuat Qin Chen kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Hingga kita pun diperlihatkan kalau ada semacam kekuatan yang telah masuk ke dalam pedang berkaratnya. Untuk sekarang kita tidak tahu apakah Qin Chen mengetahui hal ini atau tidak. Qin Chen benar-benar senang sebab beberapa karat pada pedangnya telah menghilang. Dia berharap bisa mendapatkan kristal itu lagi. Karena begitulah dirinya bisa mengembalikan bentuk asli dari pedang berkaratnya. Tidak begitu lama Qin Chen kedatangan seorang wanita, yang mana dia sudah tahu kalau wanita itu juga adalah simulasi. Wanita itu pun segera melancarkan serangan yang membuat Qin Chen sedikit terkejut. Hanya saja untuk bisa mengalahkan dirinya, ini semua masih belum cukup. Saat juga Qin Chen pun melancarkan serangan balik untuk bisa mengalahkan wanita ini. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk bisa mengalahkan wanita ini. Sebuah energi besar pun kembali masuk ke dalam tubuh Qin Chen, yang membuat dirinya menjadi lebih kuat. Qin Chen merasa dirinya hanya perlu satu kali lagi tambahan kekuatan agar bisa masuk ke tahap akhir tingkat 7. Selain kekuatan tadi, Qin Chen juga kembali mendapatkan kristal. Dia mulai mengeluarkan pedangnya agar bisa menyerap kristal itu. Hanya saja ada yang aneh pada kristal kali ini. Alih-alih masuk ke pedang berkaratnya, manik-manik dari kristal ini malah masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Dia pun mengeluarkan paksa manik-manik itu dari tubuhnya. Baru saja menghadapi masalah, Qin Chen pun kembali kedatangan tamu. Yang mana itu adalah Nona Mudaji. Qin Chen tidak tahu kalau sebenarnya dia itu adalah manusia dan bukanlah simulasi. Sepertinya Nona Mudaji juga beranggapan hal yang sama. Jadi karena itulah dirinya pun mulai mengajak Qin Chen untuk bertarung. Qin Chen sendiri sangatlah bersemangat sebab dengan begini dirinya akan segera menerobos ke tahap akhir level 7 dan menghilangkan karat pada pedangnya. Saya juga Nona Mudaji memulai pertarungan. Dalam pertarungan itu, Qin Chen sempat terkejut pasalnya simulasi kali ini menggunakan tubuh dewa. Selain itu, makna pedangnya sendiri sangatlah berbeda daripada simulasi sebelumnya. Nona Mudaji yang mengira Qin Chen adalah simulasi mulai melancarkan serangan dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di sini Qin Chen sadar kalau dirinya tidak bisa terus-terusan menggunakan pedang. Jadi untuk bisa mengalahkannya, Qin Chen harus menggunakan serangan lain. Melihat hal itu malah membuat Nona Mudaji kebingungan. Sebab baru kali inilah dirinya melihat simulasi yang bisa menggunakan harta asli. Saat juga Qin Chen pun melancarkan serangan, yang mana ini masih mampu ditahan oleh kekuatan Nona Mudaji. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qin Chen pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan kali ini, Nona Mudaji kembali dibuat terkejut.
Pasalnya ini adalah kekuatan darah Oi luar angkasa. Ia tidak pernah mengira simulasi bisa melakukan hal ini. Melihat dia yang melamun, Qin Chen pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa segera mengalahkannya. Hanya saja serangan yang Qin Chen lancarkan mampu ditahan oleh Nona Muda Ji. Dia memberitahu kalau tidak hanya Qin Chen saja yang memiliki kekuatan keturunan, namun dirinya juga memiliki hal itu. Saat juga dirinya pun akan menggunakan garis keturunan pedang langitnya. Serangan pedang yang Nona Muda Ji lancarkan sempat membuat Qin Chen terkejut, tapi dia tidak akan tinggal diam saja dan langsung mengeluarkan serangan yang sama. Darah pedang langit mereka saling beradu satu sama lain, yang mana hasil dari serangan ini benar-benar seimbang. Qin Chen pun tidak terima karena dirinya mampu diimbangi oleh sebuah simulasi. Saat juga dirinya pun mulai melancarkan api siluman Xing Lian. Nona Muda Ji segera menggunakan sinar bulan untuk menghentikan api siluman Xing Lian. Mendengar dia yang berbicara kembali membuat Qin Chen terkejut. Pasalnya simulasi sebelumnya tidak pernah ada yang berbicara. Hanya saja Qin Chen tidak terlalu memikirkan hal itu dan terus meningkatkan serangannya. Mereka berdua pun kembali beradu pedang. Dalam pertarungan kali ini, Qin Chen dan juga Nona Muda Ji saling berimbang dalam teknik pedang. Hanya saja Qin Chen itu lebih pintar dari dirinya, jadi dia pun sengaja lengah untuk melakukan serangan balik kepada Nona Muda Ji. Berkat semua itu, Nona Muda Ji pun berhasil Qin Chen tumbangkan. Terlihat jelas kalau pakaiannya sudah compang-camping. Sedangkan Qin Chen tengah kebingungan sebab baru kali inilah dia mendengar tubuh simulasi berbicara. Selain itu, Qin Chen ini terus saja memandangi tubuh Nona Muda Ji. Ia pun memuji jalan pedang tertinggi yang mampu meniru tubuh dari seorang wanita cantik. Berhubung pedang berkarat Qin Chen mengalami reaksi, jadi dia pun harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Nona Muda Ji yang telah terluka segera bangkit untuk kembali bertarung dengannya. Meskipun kondisinya sudah tidak baik-baik saja, namun nyatanya dia itu masih memiliki kemampuan untuk berduel dengan Qin Chen. Dalam pertarungan itu bisa terlihat kalau Nona Muda Ji tidak hanya hebat dalam ilmu pedang saja, namun dirinya juga memiliki seni bela diri yang sangat baik. Dia bahkan mampu mengimbangi Qin Chen tanpa menggunakan pedang. Namun tentunya dia tidak bisa meremehkan Qin Chen, sebab dia itu memiliki begitu banyak teknik untuk bisa mengalahkannya. Dan benar saja serangan yang Qin Chen lancarkan kembali membuat Nona Muda Ji terluka. Hal ini pun membuat dia sangat marah dan tanpa pikir panjang lagi, Nona Muda Ji pun mulai menggunakan teknik pamungkasnya untuk bisa mengalahkan Qin Chen. Ia pun segera menggunakan teknik cahaya bulan penembus langitnya. Serangan yang Nona Muda Ji lancarkan akhirnya bisa menyadarkan Qin Chen kalau wanita yang dihadapi sejak tadi bukanlah tubuh simulasi, melainkan adalah orang asli. Akibat serangan itu telah membuat pakaian Qin Chen hancur. Nah, di sini Nona Muda Ji juga baru sadar kalau pria ini bukanlah tubuh simulasi. Qin Chen berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Hanya saja dia lupa kalau bagian depan pakaiannya sudah terbuka. Hal itu pun sempat membuat Nona Muda Ji malu. Di sini Qin Chen pun meminta maaf karena dia sama sekali tidak tahu kalau dia itu bukanlah simulasi. Hanya saja permintaan maaf Qin Chen tidak diterima oleh Nona Muda Ji, sebab dia itu telah menodai kepolosannya. Qin Chen merasa itu tidaklah benar, hingga Nona Muda Ji pun menjelaskan kalau Qin Chen telah melepaskan cadarnya dan juga membuat pakaiannya menjadi seperti ini. Sekali lagi Qin Chen meminta maaf karena dia sudah salah paham dan telah mengira kalau dia adalah tubuh simulasi dari jalan pedang. Selain itu dia juga tidak memberitahu dirinya. Meskipun sama-sama salah, namun di sini Qin Chen sangat baik karena dia yang memberikannya sebotol pil penyembuh kelas 7. Berhubung ini semua telah terjadi, maka Qin Chen tak bisa berbuat apapun selain meminta maaf saja. Sayang sekali kebaikan Qin Chen tidak diterima baik oleh Nona Muda Ji. Melihat sikapnya itu, Qin Chen sudah tidak peduli lagi. Jikapun Nona Muda Ji ingin kembali bertarung, Qin Chen akan melayaninya. Hanya saja dia itu harus melakukan sesuatu. Melihat semua ini membuat Nona Muda Ji sadar kalau Qin Chen telah diserang oleh semacam kekuatan. Ia tidak habis pikir dan luka yang telah diterima oleh Qin Chen, dia itu masih mampu bertarung dengan seimbang dengan dirinya.
Berhubung dia telah terluka, maka Nona Muda Ji akan melepaskannya. Namun setelah warisan pedang itu muncul, maka Nona Muda Ji berjanji akan memberikannya hukuman. Tidak begitu lama, dia pun pergi meninggalkannya. Qin Chen pun merasa lega karena dalam gini dirinya bisa kembali berkultivasi. 什么力量入侵？有如此这小子，等出了妖剑，总算走了。 Hari demi hari pun berlalu, yang mana Qin Chen masih fokus untuk menahan hawa dingin sebelumnya. Pada harinya, Qin Chen pun telah berhasil. Hanya saja dia sudah banyak membuang waktu dan harus segera melewati jalan pedang ini. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk sampai pada ujung jalan pedang. Di saat dirinya turun, seketika saja jalan pedang pun ikut menghilang, begitu juga dengan jalan pedang lainnya. Kini Qin Chen pun mulai melanjutkan perjalanannya. Dia yakin kalau salah satu dari jalan bercabang ini ada yang benar. Setelah berjalan cukup panjang, akhirnya Qin Chen itu melihat sesuatu, yang mana ini adalah tanda dari sekte Ling Tian. Qin Chen yakin kalau itu pasti ditinggalkan oleh Yogansu. Sesaat kemudian, Qin Chen pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Qin Chen itu akhirnya bertemu dengan Qiansu, yang mana ia langsung saja memberikan pelukan manja kepada Qin Chen. Alasan Qiansu masih berada di sini karena dia telah menunggu Qin Chen. Namun dia itu sempat terlibat pertarungan dengan Han Fei dari sekte pedang iblis. Dia yang terkepung tentu saja membuat Qiansu tidak punya pilihan lain selain masuk ke jalan bercabang. Berkat itu jugalah dirinya itu bisa menyingkirkan mereka. Setelah itu Qiansu memberitahu kalau jalan bercabang ini sangatlah aneh. Sebab Qiansu sudah berputar ke sana kemari tapi tidak menemukan jalan keluar. Qin Chen yakin ini adalah sebuah formasi. Maka karena itulah dia akan melakukan penelusuran dengan kekuatannya. Setelah melihat ke sana kemari, akhirnya Qin Chen itu bisa membentuk sebuah peta. 岔路极其诡异。我来推算一下。 Qin Chen yang sudah menganalisis tempat ini memulai kembali perjalanan mereka. Hanya saja di depan sana terdapat jalan yang bercabang. Qiansu sempat kebingungan untuk memilih arah yang mana. Untung saja dia ini bersama dengan Qin Chen. Jadi dalam metode formasi yang dia gunakan, Qin Chen pun bisa tahu jalan mana yang harus mereka ambil. Selain itu mereka tidak akan terjebak lagi di tempat yang sama. Mereka yang terus melakukan perjalanan tidak sengaja bertemu dengan Nona Muda Ji, yang mana kini dia sudah mengganti pakaiannya. Qin Chen maupun Nona Muda Ji sama-sama kesal karena kembali bertemu. Nona Muda Ji pun meminta Qiansu untuk tidak tertipu dengan pria mesum ini. Qin Chen berusaha untuk menjelaskan kalau dia dan gadis ini hanyalah terlibat sedikit kesalahpahaman saja. Qiansu yang penasaran pun menanyakan tindakan apa yang telah Qin Chen lakukan kepada dirinya, hingga membuat Nona Muda Ji sampai semarah ini. Bahkan dia juga memberikan peringatan kepada dirinya. Nona Muda Ji yang mengingat kejadian sebelumnya kembali kesal. Dia pun hanya memberitahu kalau Qin Chen bukanlah orang yang baik. 是你呀、 徒子， 喂， 误会，我这位朋友对你做，他就是了。 Setelah Nona Muda Ji pergi, Qiansu pun menanyakan kepada Qin Chen mengenai kesalahpahaman apa yang terjadi di antara mereka. Qin Chen yang tidak mempermasalahkan hal itu mulai menjelaskan apa yang telah terjadi di jalan pedang sebelumnya. Setelah mendengar cerita Qin Chen, Qiansu pun benar-benar sangat terkejut. Pasalnya, Nona Muda Ji bisa mengaktifkan Supreme Kendo. Qin Chen sadar betul kalau Nona Muda Ji itu berasal dari luar. Selain itu dia juga memiliki prajurit kaisar kuno. Kemungkinan besar dia itu berasal dari keluarga terkenal. Qiansu sadar betul kalau gadis itu sangatlah hebat. Dia pun berencana untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini agar dia itu mau membantu Qin Chen. Hanya saja Qiansu tidak ingin Qin Chen tahu tentang rencana yang akan dirinya buat. Selang beberapa saat mereka pun kembali lagi bertemu dengan Nona Muda Ji yang kemungkinan besar dia itu telah tersesat. Untuk kali ini Qin Chen tidak menegurnya, tapi Qiansu segera mengajaknya untuk ikut bersama mereka agar bisa menemukan jalan yang benar. Tentu saja Nona Muda Ji menerima ajakan tersebut. Di sini Qiansu dan juga Nona Muda Ji mulai saling berkenalan. Jiruyu penasaran mengenai cara mereka menemukan jalan yang benar. Qiansu pun menjelaskan kalau mereka telah menghitung persimpangan jalan dengan sebuah formasi. Jadi karena itulah mereka bisa menemukan jalan yang benar. Jiruyu sempat menduga kalau Qiansu adalah ahli formasi, yang tentu saja ini bukanlah dia sebab Qin Chen lah yang melakukannya. Di tengah perjalanan itu, mereka pun bertemu dengan kelompok Su Yuqing. Dan bertemunya dua kelompok ini, maka sudah dipastikan kalau akan terjadi sesuatu di antara mereka. 是正确的，
不如大家一同。此阵不是推算，是阵法大师。他。 Apalagi Su Yuqing begitu terkejut karena kelompok Qingchen sudah berada di sini dengan begitu cepat. Melihat kecantikan dari Qiansu membuat Yang Ling tertarik kepadanya. Padahal itu, Wan Xingling pun maju untuk berkenalan dengan kedua peri cantik ini. Qingchen memintanya untuk pergi karena dia itu telah menghalangi jalan mereka. Tentu saja Wan Xingling marah kepadanya. Hanya saja Qingchen meminta untuk tidak terlalu berani berbicara sembarangan. Sebab dia itu tidak tahu seberapa kuat orang yang dia provokasi. Wan Xingling hanya tertawa dan dia ini penasaran sebenarnya seberapa kuat pria yang berani berbicara kepadanya. Serangan yang dia lancarkan itu dah mudah Qingchen tahan. Dia pun cukup kecewa karena Xingling tidak sehebat bacotannya. Bahkan dia merasa Wan Xingling ini belum sarapan, jadi pukulannya itu terlalu lembut. Su Yuqing menjadi sangat tertarik dengan pertarungan mereka. Apalagi terlihat kalau Wan Xingling mulai meningkatkan serangannya. Tapi tentu saja ini semua tidak akan mampu menyentuhnya. Qingchen bahkan tidak tahu apa yang sedang Wan Xingling lakukan. Su Yuqing pun memintanya untuk menggunakan pedang agar bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Serangan pedang Fei-Lunya sama sekali tidak membuat Qingchen takut. Bahkan dan mudahnya dia itu menahan setiap serangan yang dia lancarkan. Melihat serangannya tidak bisa berbuat apapun, tentu saja membuat Wan Xingling begitu terkejut. Apalagi Qingchen terlihat begitu santai dalam menanggapi serangannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mereka yang melihat kemampuan Qingchen dan Qiansu benar-benar dibuat penasaran dari manakah asal mereka berdua. Su Yuqing sebagai pemimpin kelompok begitu kesal kepada mereka. Dia pun mulai serius untuk bertarung. Ini bisa terlihat dengan teknik yang akan dia gunakan, yang mana hal itu pun memunculkan pedang raksasa. Serangan yang dilancarkan itu mengarah tepat kepada Qiansu, yang mana tentu saja hal ini telah membuat dia cukup terkejut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.